Dulu kan ada banjir yang daerah rendah dataran rendah ini kan. Sekarang ini merupakan area apa ya, empang atau sawah lah ya. Dan ya begitulah bentuknya teman-teman ya. Dan daerah sini belakangan ini ya infrastruktur yang dibangun oleh rekreasi buat pada mancing, buat pada melepas lala lah. Cuman yang saya rasakan ini terkait dengan airnya, Pak. Airnya ini kayaknya belum optimal. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita sedang berada di sisi timur dari Jakarta, tepatnya di Waduk Pekayon teman-teman, di Jalan Gandaria, Kenyambatan Pasar Rebo ya, Jakarta Timur. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ya, melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengendalian banjir teman-teman. Nah teman-teman, Waduk Pekayon ini ataupun Embung Pekayon ini tadinya ini merupakan area apa ya, empang atau sawah lah ya. Dan ya begitulah bentuknya teman-teman ya. Dan daerah sini tadinya sangat sering sekali banjir, sehingga ketika ada hujan lokal ataupun air kiriman dari puncak Bogor, itu wilayah sini tergenang teman-teman ataupun banjir. Maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta masuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan alhamdulillah Waduk Pekayon ini dengan luas area kurang lebih 1,6 hektar ini sudah selesai dibangun. Dan saat ini kita akan jalan-jalan apa saja fasilitas yang disediakan di tempat ini dan apa tanggapan masyarakat terhadap pembangunan waduk ini, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Yuk kita langsung aja jalan-jalan ke tempat ini. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu ya, ini kamar mandi. Kamar mandi itu penting ya, penting sekali. Kita lihat dulu dari wastafelnya. Wow, bagus ya teman-temannya, bagus sekali. Dan wah, gokil, American Standard cuy. Ya, gila ya, bukan kaleng-kaleng nih. Oke, bagus ya teman-teman ya. Wah gila, American Standard juga cuy. Wah gila, berkualitas banget ya. Wah ini juga cuy, American Standard ya. Ini bukan ini produk orang ya, cuma memang wah gokil ya. Propertinya sangat berkualitas, keren loh ini pembangunannya. Keren. Oke, di sini ada, kalau kita lihat ya di sebelah kiri aja kali ya, jadi kita bisa langsung face to face sama warga. Sebelumnya kita lihat di sini dulu ya. Di sini adalah jalur ini ya, jalur eskavator amfibi. Biasanya ketika ada perawatan ya, biasanya dari tim biru ya, dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta itu melakukan perawatan. Dan ini namanya bollard ya. Bollard itu berfungsi untuk ini juga sih, manis juga salah satunya, dan juga bisa berfungsi untuk menahan kendaraan masuk ke trotoar biasanya teman-teman ya. Dan ini ya, kalian bisa lihat logonya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ya, bagus sekali. Dan teman-teman, saya ini sambil kita jalan sambil ngobrol-ngobrol santai lah ya juga. Jadi saya teman-teman ya cukup salut dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam dalam penanganan banjir. Dan juga belakangan ini ya infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta itu tidak hanya untuk penanganan banjir, tetapi diberikannya kita rasa nyaman dalam memandangnya dan menikmatinya. Kenapa seperti itu? Kayak contoh kecil lah, Waduk Pekayon ini tadinya dulu ini adalah empang. Empang, terus wah bener-bener nggak karu-karuan bentuknya. Ini nggak apa-apa ya ngomong jujur ya, karena emang begitu adanya ya. Tapi
semenjak tahun 2020 ke sini ya, sejak dimulainya proyek 942 itu milik Dinas Sumber Daya DKI Jakarta, itu startnya dari situ sebenarnya teman-teman, yang saya perhatikan ya, startnya dari 2020 ke sini semua penanganan banjir itu dibangunkan, infrastrukturnya itu tidak hanya untuk masalah banjir aja, tetapi dibuatkannya ruang ketiga ke masyarakat ya, sehingga terjadi interaksi antara satu warga dengan warga yang lainnya. Nah, seperti ini aja nih contoh-contoh kecil ya, warga berkumpul di sekitar sini untuk ngobrol, untuk diskusi, mungkin ada sedikit ngegosip kali ya. Oke teman-teman, iya ya, nggak apa-apa lah ya kita ngebanyol sedikit ya. Oke, saya sedikit menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi Waduk Pekayon ini sebenarnya hilir dari pembuangan air warga ya, dan salah satu juga air kiriman dari Puncak Bogor pastinya itu diparkirkan terlebih dahulu di sekitar sini ya, ataupun hilir dari pembuangan air warga di sekitaran Pekayon ini ya. Dan nantinya teman-teman, air-air di sini tuh tidak ditahan 100%, tetapi akan dilepas juga ya, Jadi di sini tuh ada spillway ataupun pintu air. Kalau kalian lihat ya. Nah, ya Allah, sampahnya banyak banget, jorok banget ya warga ya. Iya, padahal bukan tempat sampah Pak ya di sini nih. Jorok banget. Jadi ini teman-teman ya, mungkin dari drone juga kalian bisa lihat ya, di mana air yang di sekitar warga ini diparkirkan dulu terlebih dahulu di sini untuk menahan sebenarnya ya, menahan lajur air agar ketika berhilir di pesisir utara Jakarta itu bukan menjadi air bah ataupun air kenceng ya, maka diparkirkanlah terlebih dahulu air-air yang dari sisi selatan ataupun sisi timur dari Jakarta ini. Karena kita ketahui di Jakarta itu adalah dataran rendah ya, di mana sangat sering sekali mendapatkan limpahan air sangat besar dari Puncak Bogor. Maka dari itu pemerintah kita berupaya ya untuk menahan lajur air dari Puncak Bogor. Salah satunya yang diprioritaskan adalah pembangunan waduk-waduk ataupun embung-embung yang ada di sisi timur maupun selatan. Nah, saat ini kita ada di sisi timur ya, ataupun di embung Pekayon ini. Dibuatkanlah seperti ini juga ya untuk menahan lajur air dan juga sebagai resapan air di Jakarta. Karena kita ketahui Jakarta ini penggunaan air tanahnya itu sangat parah sekali ya teman-teman ya. Sekitar 30-40% warganya itu menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membangun infrastruktur itu betul-betul memikirkan berkelanjutan. Nah, berkelanjutannya itu di mana? Kalau kalian lihat ya, di dinding-dinding dari waduk ini, waduk Pekayon ini menggunakan box IPR teman-teman namanya, yaitu interlocking permeable revetment, ataupun kalau diterjemahkan satu-satu itu interlocking itu adalah sistem kunci ya. Terus permeable yaitu berpori, kalau kalian lihat ya itu dari dinding-dinding waduk ini itu ada pori-porinya. Dan revetment ataupun dinding penahan tanah lah yang curam ya ataupun yang miring. Makanya IPR ini saat ini sangat diadopsi ya, pembangunan khususnya penanganan banjir di Jakarta itu menggunakan sistem itu karena memang sangat bagus ya untuk resapan air juga ya, seperti itu. Oke, sesuai dengan janji saya coba tanya dulu deh warga-warga sekitar sini ya, dia apa masukan dari mereka dan pendapat mereka. Assalamualaikum. Bu, perkenalkan saya Fata Bu, influencer Jakarta. Oh iya. Mau menanyakan Bu, pendapat Ibu nih pembangunan Pekayon ini
Embung Pekayon ini manfaatnya bagi warga seperti apa? Dan nama ibu siapa dulu dan tinggal di mana? Ini on the spot ini teman-teman, tanpa rekayasa. Ayo Bu, monggo. Nama ibu Nur Pandriana, pensiunan di SMA gitu. Siap. Kalau masalah pembangunan embung ini rasanya bagus banget. Cuma ada kekurangannya juga. Keindahannya, bunga-bunganya belum ada, Ibu lihat. Oh, harusnya ada taman-taman bunga gitu kan. Seperti tempat-tempat dulu ini ada taman bunga gitu. Itu yang di situ masih gersang tentang bunga-bunga. Siap. Tapi kalau masalah manfaatnya oleh masyarakat warga di sini bagus banget. Orang di sini kan pagi-pagi udah senam, udah lari-lari pagi, udah udah jalan-jalan pagi. Kalau seperti ibu udah tua ini kan, itu yang senangnya jalan aja. Tapi ada juga yang senam di sini gitu. Nah Bu, untuk penanganan banjir nih Bu, tadinya kan wilayah sini nih bisa dikatakan langganan banjir Bu ya. Nah, ada nggak manfaatnya dari pembangunan waduk Embung Pekayon ini? Ada. Banyak sekali. Dulu kan ada banjir yang daerah rendah, dataran rendah ini kan. Sekarang udah boleh dikatakan nggak ada banjir lagi. Oh gitu Bu ya. Air itu udah lancar ke tempat-tempat yang rendah dan juga udah masuk ke sini aja air gitu. Banyak manfaatnya untuk banjir, untuk kegiatan senam olahraga masyarakat di sini. Sudah itu ada juga yang ngambil ikan dengan pancingan-pancingan waktu malam gitu. Senang, banyak manfaatnya. Oke. Ini waduk ini di 24 jam Bu dibuka untuk warga? Itu yang belum pasti oleh Ibu, walaupun rumah Ibu dekat dari sini. Ini baru dibuka lagi Oktober ini. Kabarnya yang namanya warga kan yang usil itu ada yang rusak seperti lampu-lampu. Diambil-ambilin ya. Udah itu dulu ada juga yang tempat burung-burung itu roboh. Roboh? Ada roboh, tapi apakah karena warga apa enggak? Kalau menurut ibu enggak cepat menuduh warga ya. Warga di sini rasanya baik-baik aja. Oh gitu. Cuma burung ini mungkin karena kurang tulang-tulang apanya jadi roboh. Sekarang udah diganti itu yang kecil, dulu gede gitu dalam taraf pembangunan. Sekarang alhamdulillah udah bagus lah gitu. Tapi banyak manfaatnya untuk warga di sini Pekayon ini. Nah Bu, terakhir nih Bu, apa yang Ibu minta ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam penanganan banjir di Jakarta? Saya ingin Pemda DKI ini benar-benar mengamati, memperhatikan yang orang-orang di bawah itu ya, mengamati bagaimana banjir itu di kampung-kampung yang terkena gitu. Jangan nggak mau peduli aja. Walaupun ada embung ini, kalau airnya ada kesumbat, aliran airnya itu ngalir juga ke atas gitu. Saya mohon, apalagi Gubernur DKI nanti ya lebih bagus lagi, lebih memperhatikan lagi tentang keadaan warga yang terkena banjir gitu. Itu keinginan Ibu. Dan juga tolong dibantu warga-warga yang tinggalnya di pinggir-pinggir kali ini kan banyak itu yang dekat rumah Ibu itu kali itu sampai ke belakang itu rumahnya bagus-bagus, tapi kali itu ditutupnya, kalau bisa itu dibongkar betul-betul air itu mengalir dengan baik seperti dulu dan dijaga kebersihannya. Ini kan belum bersih ini menurut Ibu, kalau maunya ini bersih ini seperti Jakarta Barat dekat yang bagus itu nggak ada sampah-sampah lagi, ininya Ibu begitu. Siap. Terima kasih Bu atas masukannya. Iya, makasih juga. Mari Bu. Seperti itu teman-teman. Oke, tadi dari versi Bu Ibu. Nah, coba kita dengarkan versi dari Bapak-bapak ya. Apa pendapat mereka tentang waduk ini? Halo. Assalamualaikum. Pak, perkenalkan saya Fata Pak, influencer Jakarta. Boleh nanya-nanya sebentar Pak? Siap. Yang mana nih mewakili ini? Ini aja nih kayaknya nih. Ini gaul kayaknya nih. Ini juga YouTuber. Oh, YouTuber juga. Oke. Wisnu Nugraha Official. Siap. Ya, gimana Mas? Pak,
pembangunan Waduk Pekayon ini menurut Bang siapa namanya, maaf? Bang Wisnu. Bang Wisnu ini ada nggak manfaatnya atau tidak ada manfaatnya sama sekali? Kalau untuk manfaatnya tentunya pasti ada. Sebagai sarana olahraga warga sekitar Pak, buat jogging ya kan. Terus rekreasi buat pada mancing, buat pada melepas lelah lah. Cuman yang saya rasakan ini terkait dengan airnya Pak. Airnya ini kayaknya belum optimal. Belum optimal karena kalau hujan gede tuh masih kadang terkendala banjir. Airnya masih menggenang. Naik sampai sini ya Pak? Enggak habisnya enggak, cuman yang sampai rumah warga aja sih. Di bagian mana, RT mana? Di RT 8. RT 8. Itu yang kayaknya sih masih belum optimal ya yang di ini. Terus terkait dengan sampah. Sampah juga nih masih banyak banget sampah yang masuk dari gorong-gorong, Pak. Oh gitu. Nah, contohnya dari RT sana juga masih banyak sampah tuh yang masuk ke embung sehingga jadi kurang cantik lah embungnya gitu. Harusnya ada screening bar ya di sana. Seharusnya ya ada minimal ada yang pencegahan supaya sampah ini jangan sampai masuk ke embung karena ya tentunya akan merusak kualitas dari air itu sendiri dan keindahan embung Pekayon sendiri gitu Pak. Nah saya mau nanya yang RT 8 itu sebelum ada waduk Pekayon ini banjirnya apa? Samakah atau berkurang? Kalau banjir sih berkurang sedikit. RT 8 itu. Iya, cuman banjirnya itu ya karena hujan besar aja sih Pak. Kalau terjadi hujan besar, kalau hanya hujan kecil-kecil aja tuh enggak. Setelah ada waduk Pekayon ini. Setelah ada waduk Pekayon sih kemarin sempat masih ada banjir nggak? Masih ada. Nih kebetulan nih Pak Yoni adalah Pak DKM, jadi yang rumahnya di sini masih ada banjir juga Pak. Tapi gitu. berkurang banjirnya. Tapi berkurang banjirnya. Dan diharapkan ya oke. Apa yang Bapak Pak Wisnu atau Bang Wisnu ini minta ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam penanganan banjir khususnya di daerah Pekayon ini? Ya mungkin untuk apa ya? Karena kan kalau saya lihat ini kan alhamdulillah yang di got sebelah sini kan udah ada pelebaran ya, udah ada perbaikan tuh maksudnya. Mungkin tinggal yang di daerah seberang jalan sana Pak. Itu kan emang jalan gotnya, apa Pak? Biar jelas nih. Jalan apa? Pasri di RT berapa tuh? IKM tuh ke sana tuh. Jadi itu tuh permasalahannya kalau saya lihat sih sebenarnya udah ada tawar menawar. Itu kan dulu gotnya lebar Pak ya. Oh jadi kecil. Nah itu jadi sempit. Makin lama makin sempit sehingga mungkin pembuangan dari air dari sini ke sana tuh tersendat. Jadinya, oh berarti adanya intervensi pemukiman sekitar. Mungkin iya itu. Kali itu jadi abang minta itu dinormalisasi. Dinormalisasi seharusnya sebenarnya juga dulu kan dari Pemda, dari kelurahan juga kita waktu itu sebagai pengurus RT juga sudah mengusulkan, hanya mungkin ada beberapa kendala yang sehingga belum bisa direalisasikan gitu Pak. Sebenarnya udah dari zaman dulu itu kalau permasalahan air kan karena memang di sana itu kecil jalan itunya, jadi kalinya itu dulu besar, sekarang jadi kecil sehingga pembuangan air dari sini tuh tersendat. Karena dulu kalau hujan besar jadi airnya tuh ya menggenangnya ke sini, jadi sehingga di lingkungan RT 8 ini beberapa ada yang terkendala banjir gitu Pak. Siap. Oke, mudah-mudahan masukan Bang Wisnu dan abang-abang di sini didengarkan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Siap. Dan segera segera siap. tindak lanjut Ya. untuk melakukan perapihan di wilayah tersebut. Oke, makasih Ya, Bang Wisnu sama-sama Mas. atas waktunya. Sukses selalu. Amin. Oke teman-teman, seperti itu pendapat masyarakat ya, bahwa pembangunan embung Pekayon ini sangat bermanfaat sekali terhadap warga di Jalan Gandaria ataupun daerah Kelurahan Pekayon ini, sehingga mudah-mudahan juga ya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mendengarkan masukan ataupun keluhan warga yang masih ada sekitar sana ya, di RT 8 itu masih banjir, dan diharapkan di sisi sana ya mana ini utara sebelah sana berarti ya, karena timur sebelah kanan kita itu bisa sesegera mungkin dirapikan karena ada penyempitan kali karena adanya intervensi dari pemukiman liar ataupun pembangunan liar di sekitaran kali got tersebut, sehingga pembuangan air yang ada di sekitar sini itu tersendat ataupun mengecil ya, sehingga mengakibatkan ketika ada hujan besar ataupun air kiriman dari puncak Bogor, maka daerah sini masih ada banjirnya. Meskipun setelah adanya pembangunan Pekayon ini sudah mereduksi banjir tersebut ataupun mengurangi banjir tersebut, tapi tetap diharapkan
dari pihak Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bisa merapikan lagi di sisi sebelah utara sana ya, karena menuju sana itu utara. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan ya. Alhamdulillah, Masya Allah, pembangunan infrastruktur di Jakarta terus membagus, dan tidak hanya dibangunkan penanganan banjir, itu yang sering saya ucapkan ya, tidak hanya dibangunkan pembangunan penanganan banjir, tapi dibuatkan ruang ketiga oleh pemerintah kita ya, sehingga terjadilah interaksi antar warga satu dengan warga yang lainnya, sehingga lebih harmonis lah ya warganya, dan lebih sehat pastinya ya, karena ada jogging tracknya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan semua para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu maupun saat ini ya. Semoga bisa menjadi amal jariah di kemudian harinya. Amin. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf ya jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari hasil pembangunan embung kayon milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk wilayah Jakarta Timur. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.